Isu-isu itu kan sudah lama untuk melemahkan pemerintah itu. Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Ada gerakan bawah tanah, amankan Jokowi hingga 2029. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Tapi dukungan kepada Pak Jokowi kan makin kuat, bukan makin lemah. Berani menaikkan, harus berani mengamankan sampai akhir. Itulah prinsip yang dipegang Suhendra Hadi Kuntono untuk mengamankan jabatan Presiden Joko Widodo hingga tuntas tahun 2024, bahkan jika bangsa Indonesia menghendaki hingga periode ketiga sampai 2029. Pengamat intelijen senior Suhendra Hadi Kuntono mensinyalir saat ini ada gerakan bawah tanah atau clandestine untuk menjatuhkan Jokowi. Menurutnya, gerakan itu menggunakan isu COVID-19 hingga komunisme. Tokoh yang disegani masyarakat Aceh itu memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat setahun periode kedua pemerintahan Jokowi. Tokoh perdamaian Thailand Selatan itu mencium gelagat tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi. Bahkan yang semula merupakan kawan seiring, kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Jokowi. Dalam keterangannya ia mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan mengamankan pemimpin negeri ini. Jangan suka main belakang jika sudah mendukung, telan itu manis pahitnya. Niscaya, bangsa ini akan besar dan disegani bangsa-bangsa lainnya. Menurutnya, perlawanan politik Jokowi akan memanfaatkan media dan mahasiswa serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka. Selain itu, Suhendra juga beranggapan jika para lawan politik Jokowi sedang menunggu di tikungan di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19 yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial, di mana hingga September nanti isu komunisme, radikalisme, hingga kebijakan presiden akan terus dihembuskan bersautan dengan isu COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi. Sebagaimana diketahui, saat ini tengah gencar isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang digaungkan oleh lawan politik Jokowi. Walau tidak ramai di media mainstream, namun isu tersebut ramai di media sosial. Para pengamat berpendapat menggemanya isu kebangkitan PKI di tengah pandemi ini bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Pengamat yang berpandangan demikian, diantaranya pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta dan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Wasisto Raharjo Jati. Jika melihat fenomena sosial seperti itu, kita jadi sadar bahwa sebetulnya perang narasi dengan ragam isu seperti PKI, anti-Cina, Syiah, radikalisme, serta isu lainnya itu tidak berdiri sendiri. Di balik semua itu, ada aktor-aktor utama yang jumlahnya tak seberapa, tapi gerakannya cukup efektif untuk mengoyak-ngoyak solidaritas sosial dan kebersatuan bangsa. Siapa mereka? Wujudnya seperti kentut, ada baunya, tapi tidak bisa disentuh oleh aparat. Apalagi jika sentuhannya itu tidak menggunakan tangan yang bersih dan hati yang jernih. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, dan semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada.